AKM itu apa ya? Anak-anak ibu, kalian terpilih ya sebagai peserta AKM. Bingung? Belum paham apa itu AKM? Oke, ibu dengan Bu Sitimus akan menjelaskan apa itu AKM. Oleh karena itu, yuk kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Sitimus berikut ini. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki kebijakan besar yang disebut konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus ujian nasional atau UN, diganti menjadi Asesmen Nasional atau AN. Asesmen nasional itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Anak-anak, simak sampai selesai ya video berikut agar kalian paham dengan AKM. Anak-anak ibu, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Siti Muslihah, bahwa asesmen nasional merupakan pengganti dari ujian nasional. Nah, asesmen nasional ini atau AN memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu AKM atau singkatan dari asesmen kompetensi minimum. Yang kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Lalu, apa saja sih yang diukur dari 3 bagian dari asesmen nasional ini? Ya, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, apa yang diukur dari AKM? Yang diukur dari AKM adalah mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut dengan numerasi. Siapa sasarannya? Kalian nak, siswa. Nah, untuk bagian kedua dari asesmen nasional yaitu survei karakter, yang diukur adalah sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter pelajar Pancasila. Sasarannya siapa? Masih kalian nak, siswa. Bagian ketiga dari asesmen nasional yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini satu, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Yang kedua, menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Sasarannya siapa? Ya, kalian sebagai siswa, kami sebagai guru, dan juga kepala sekolah-sekolah kita. Lalu, apa bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional itu? Ayo kita simak penjelasan dari Bu Siti Muslihah berikut ini. Jadi, beda UN dan AN adalah kalau ujian nasional yang pertama untuk menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. Sedangkan asesmen nasional yang pertama mengevaluasi kualitas pendidikan. Di ujian nasional yang kedua, yaitu untuk mengukur capaian individual peserta didik. Sedangkan di asesmen nasional untuk memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. Di ujian nasional yang ketiga, pesertanya adalah seluruh peserta didik kelas 9 dan 12. Sedangkan di asesmen nasional, peserta meliputi siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, serta guru dan kepala sekolah. Di ujian nasional, sebagai laporan individual peserta atau SHUN. Sedangkan kalau di asesmen nasional, yaitu sebagai laporan satuan pendidikan. Nah, anak-anak ibu,
Bagaimana? Sudah sangat paham ya? Apa beda UN dan AN? Alhamdulillah. Baik, kita sekarang lanjut fokus pada salah satu bagian dari asesmen nasional atau AN itu sendiri ya, yaitu AKM. Asesmen kompetensi minimum. Siap belajar lebih lanjut? Iya, harus siap ya, karena sebentar lagi AKM kita laksanakan, Nak. Makanya, fokus. Pengertian dari AKM atau singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi, soal-soal AKM yang nanti akan kalian kerjakan akan mampu mengukur atau menilai kemampuan kalian, kapasitas kalian, seberapa besar sih kalian itu berpartisipasi aktif dan positif di masyarakat lingkungan sekitar kalian. Lalu, kompetensi apa sih yang diukur di AKM itu? Ada 2 ya, Nak. Tadi sudah Ibu singgung di depan ya. Ibu ulang lagi. Kompetensi yang diukur pada AKM yang pertama adalah literasi membaca, dan yang kedua literasi matematika atau yang disebut sebagai numerasi. Komponen AKM ada 2. Yang pertama yaitu literasi membaca. Lalu untuk yang kedua yaitu numerasi. Untuk komponen literasi membaca dan numerasi, masing-masing terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kontens. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, konteks. Nah, sekarang bagian yang lebih penting lagi. Perhatikan dengan baik ya, yaitu tentang bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu soal objektif dan yang kedua non-objektif. Untuk bentuk soal objektif itu ada beberapa macam. Yang pertama, pilihan ganda, hanya 1 jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1. Maksudnya, kalian menjawab lebih dari 1 ya. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat, angka, nama, atau benda yang sudah fix. Lalu apa sih tujuan AKM itu, Nak? Yang pertama, mengetahui capaian kalian sebagai siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar di sekolah kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil belajar kalian sebagai siswa. Dan yang keempat, agar kami sebagai guru bisa lebih meningkatkan juga dalam menyusun pembelajaran sesuai tingkat capaian kalian sebagai siswa. Siapa saja ya peserta AKM itu? Yang pertama yaitu kepala sekolah. Yang kedua, seluruh guru. Yang ketiga, siswa kelas 5 jika itu ada di jenjang SD. Siswa kelas 8 jika itu ada di jenjang SMP seperti sekolah kita. Lalu yang terakhir siswa kelas 11 jika itu ada di jenjang SMA. Jumlah siswa yang akan mengikuti asesmen nasional yang berarti akan mengerjakan soal-soal AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar untuk tingkat SD maksimal 30 siswa per sekolah. Lalu untuk tingkat SMP atau SMA maksimal 45 siswa. Nah, siswa dengan jumlah ini di setiap jenjangnya dipilih oleh Kemendikbud langsung ya, Nak. Jadi bukan dipilih oleh sekolah ya. Sedangkan untuk waktu gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional yang berarti akan mengerjakan soal-soal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar
akan dilaksanakan uji cobanya itu tanggal 13 sampai 16 September 2021. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri itu tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Ya, sedangkan untuk jadwal kegiatan pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 jenjang SMP akan dilaksanakan tadi Bunda sampaikan tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Nah, dari hari Senin sampai Kamis. Tapi untuk pelaksanaannya sebenarnya hanya 2 hari ya nak, di antara tanggal 4 sampai 7 Oktober itu. Ya, untuk hari pertama kalian akan memulai pelaksanaan asesmen nasional mulai 7.30 sampai dengan 16.30 dengan jenis asesmen yang dilakukan. Yang pertama latihan 10 menit, 2 literasi membaca 90 menit, lalu kemudian survei karakter 30 menit untuk yang ketiga. Lalu kemudian di hari yang kedua, jenis asesmennya yang pertama latihan 10 menit, lalu untuk kedua numerasi 90 menit, lalu yang ketiga survei lingkungan belajar 30 menit. Anak Ibu, sekian video dari Ibu dan Bu Siti Muslihah. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dalam judul pembahasan contoh soal literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Jangan lupa di-subscribe ya nak ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.